Wah, ini gila ya, ultra wide banget. Dan monitor yang ada di sebelah saya ini memenangkan nggak satu award dari CES, tapi dua dengan Gaming Esports CES 2024 dan juga Computer Peripheral and Accessories. Jadi dia borong dua langsung. Emang apa aja fiturnya? Yuk kita bahas. Kita bahas yang menang CES 2024 dulu ya. Ini karena kalau kalian lihat ini pintu. Weh, kameramen tolong. Nah, ini kan pintu. Ini langsung monitornya. Jadi kenapa dia ditaruh di tempat awal? Karena ya dia menangin CES 2024 dua kategori. Makanya di sini. Kalau untuk fiturnya sih dia ini 49 inch atau hampir 50 inch ya. Dengan ultra wide, resolusinya itu DQHD atau 1520 x 2160 dan dia udah pakai panel QD OLED. Tenang aja, OLED-nya MSI juga ada fitur atau aplikasi bawaan yang bisa mengurangi burn-in. Yang namanya itu adalah OLED Care 2.0. Jadi udah Gen 2-nya MSI. Terus untuk refresh rate-nya, dia memang sayangnya masih di 144 Hz ya. Tapi untuk ukuran resolusi DQHD ini yang 1520, udah lumayan lah 144 Hz. Karena ini memang biasanya segmennya untuk kompetitif gaming. Dan kalau kita lihat kualitas layarnya, ini kan banyak gambar yang hitam ya. Dan ini nggak bisa diapa-apain karena ini demo. Jadi kalau misalkan saya klik cuman keluar gambarnya gini, tuh. Jadi di sini kita bisa lihat antara kontras rasionya. Jadi gambar yang gelap bakal terlihat lebih gelap kayak ini, hitamnya itu hitam pekat, dan yang terang bakal terang banget. Karena kontras rasionya dia ada di 1 juta banding 1 dan dia juga punya VESA Certified Display HDR dengan True Black 400 dan Clear MR-nya itu di 8000. Terus untuk portnya dia support dengan power delivery 90 watt, sayangnya masih 90 watt ya, karena sebenarnya monitornya segede nih, dan monitor segede ini pastinya dia mengeluarkan daya yang lumayan anget. Tapi tenang aja, karena si MSI MPG49 1C QP ini udah punya graphene heatsink. Yang, yuk kameramen ikut saya. Set, kita harus ke belakangnya kalau untuk itu ya. Nah ini nih, graphene heatsinknya ada di sini. Dan dia udah nggak pakai cooling ya, jadi dia pakai passive cooling, nggak ada suara kipas di sini. Dan dari belakang juga kelihatan ultra wide, curve-nya dapat banget sih. Oke, sekarang kita lanjut ke monitor yang lain. Ya, jadi ini adalah monitor kedua, tapi saya mati ternyata ya. Yang saya bicarakan tadi, dan jadi dia punya refresh rate situ 500 Hz. Gila gak ya? Ini kenceng banget, sekenceng yang paling kenceng yang pernah saya bahas itu 360 Hz. Tapi sekarang MSI punya monitor yang 500 Hz. Memang panelnya belum pakai QD OLED kayak yang tadi, karena untuk bikin refresh rate kenceng ini ya panelnya harus dikorbankan ya. Jadi dia pakai panel yang namanya Rapid IPS. Untuk resolusinya dia ada di QHD, jadi di 2560 x 1440. Terus dia juga udah punya FALD atau Full Array Local Dimming ya, fitur IPS-nya MSI. Jadi si FALD ini atau Full Array Local Dimming dia ini punya 1152 individual LED yang bisa nyentuh brightness itu di 1000 nits. Waduh, ini hampir mati lagi saya. Terus dia juga punya 4 adjustable, cuman ini groundnya bahaya, coba ya. Karena tadi itu saya nyetrum di sini, tapi kita coba untuk adjustable-nya. Nah, adjustable-nya ini bisa kayak gini guys. Tilting, tapi untuk high adjustment-nya nggak bisa, jadi tilting. Terus sama swivel kayak gini. Terus dia juga punya gaming intelligence apps yang namanya MSI Center ya. Jadi dengan MSI Center kita bisa kayak ya atur FPS counter, terus juga si tengahnya itu apa namanya tadi Mas? Crosshair juga. Dan mungkin kita move ke monitor yang sini ya. Jadi selling point-nya untuk si seri MPG 272 KPX ini, selling point-nya di antara monitor MSI yang lain, dia udah punya panel Rapid IPS dengan 500 Hz. Jadi kenapa namanya panel Rapid IPS? Karena memang kecepatannya gila ya, 500 Hz refresh rate. Dan tadi saya tanya ke kayak yang jaga bootnya, siapa tadi? Etsy ya? Etsy. Katanya yang cocok GPU-nya itu minimal sih
di 4070 atau 4070 karena dia udah coba di 4060 di Valorant dapatnya itu cuma sekitar 360-an, 360-80. Jadi kalau kalian pengen game Valorant kalian mencapai 500 Hz refresh rate harus pakai 4070. Kalau yang ini bukan special monitor gamenya MSI, sebenarnya saya mau nunjukin yang itu karena dia ada kayak semacam AI engine. Jadi ikutin video ini sampai habis karena ada monitor yang bener-bener menurut saya kayak pakai game sak gitu, curang banget. Kalau yang ini namanya adalah MAG 34, jadi 34 inch. Ini masuknya ke MAG. Jadi MSI itu punya 3 hierarki ya. Jadi ada namanya MAG, MPG, sama MEG. MEG. Jadi MAG itu MSI Arsenal Gaming. Terus yang atasnya lagi itu ada MPG, P-nya itu Performance Gaming, dan ada I, Enthusiast. Enthusiast itu yang paling tinggi. Nah yang kita bahas ini adalah yang MEG atau MAG, jadi Arsenal Gaming. Bisa dibilang ini entry levelnya, tapi walaupun dia entry level, tapi dia udah pakai panel QD OLED juga yang punya refresh rates gak sekenceng seri MPG sih, tapi udah cukup lah karena udah di 175 Hz. Terus OLED-nya ini juga udah dilengkapi dengan OLED Care 2.0, jadi sama juga dengan teman-temannya yang lain yang MPG dan juga MEG. Terus karena OLED jadi ya gambarnya itu dia punya VESA Certified 400 dan punya Clean MR. Buat yang belum tahu apa itu Clean MR, jadi itu kayak motion ratio. Kalau yang tadi yang 49 inch tadi itu kan MR-nya 8.000 ya. Kalau ini 9.000 yang artinya yang artinya 9.000 berarti dia lebih tinggi. Yang gampangnya secara angka kalau dia lebih tinggi berarti motion blur-nya bisa berkurang lebih. Jadi MR itu motion ratio, ada motion blur di situ, ada refresh time di situ dan lain-lain. Sekarang kita move ke monitor yang ada banyak monitornya ya. Nah, kalau tadi MAG ini adalah MPG. Jadi di atasnya lagi MSI Performance Gaming. Wah, kalau yang ini namanya MPG. Ingat tadi MEG, MPG. Ini performance. Jadi ini kelasnya di tengah-tengahnya lah. Bedanya dengan yang tadi, sebenarnya panelnya sama-sama pakai QD OLED, cuman itu tadi kan Ultra Wide QXD ya. Kalau ini resolusinya udah 4K, terus untuk VESA Certified True Black jelas udah 400 juga sama, tapi Clean MR-nya lebih tinggi. Motion ratio-nya dia di 13.000. Kalau ini tadi kan 9.000. Jadi motion blur-nya lebih berkurang. Jadi contoh nih, kalau misalkan saya gerak terlalu cepat, tuh, motion blur-nya berkurang, tapi karena terlalu cepat saya masih pusing juga ternyata. Dan bedanya lagi refresh rate. Kalau tadi itu 175 Hz, ini dia udah di 240 Hz. OLED 240 Hz itu lumayan mahal panelnya ya, karena biasanya untuk OLED itu ya 120, 175, tapi ini 240 Hz. Terus bedanya lagi dengan seri MAG tadi, si seri MPG ini udah punya power delivery 90 watt dan juga punya gaming teknologi AI yang bisa ngebantu kita ketika kita bermain game. Jadi kalau kalian lihat, gambarnya ini bisa se-real ini, gila. Jadi refleksinya tuh, kelihatan nggak ya di kamera? Kelihatan. Refleksi jalannya ini detail banget dan harganya global ya, itu sekitar $1.200. Jadi kalau misalkan harga Indo itu mungkin sekitar ya 16-17 juta rupiah. Oh ya, bedanya lagi sama yang seri MEG tadi, di bagian belakangnya, tolong, bagian belakangnya ini ada Mystic Light. Jadi dia bisa provide ambient light gitulah kalau misalkan kita taruh setup monitornya itu di dekat tembok atau di dekat meja. Jadi ada refleksi cahayanya gitu. Oke, sekarang kita menuju, tapi masih antri ya. Saya pengen nunjukin monitor yang dia itu ada AI-nya, jadi kayak gamenya itu bisa jalan sendiri gitu dengan AI-nya. Tapi karena masih rame, mungkin kita kesini aja yang masih sepi ya. Jadi MSI tahun ini collab sama MSI Monster Hunter. Cuman jujur, saya nggak main gamenya, jadi mungkin dari kalian yang main gamenya bisa komen di bawah lah. Ini sebenarnya gamenya rame atau enggak di Indo, karena udah 20 tahun, jadi seharusnya game ini game-game yang ya mungkin Aldo dari TLM lebih tahu daripada saya game-game kayak gini. Dan ini game dari Capcom. Dan di sini kalau kita lihat, bentar, saya beli kesini nggak ya? Jadi di sini ada laptop MSI Bravo yang ini kayaknya di emboss ya, kayak dibikin special edition dari Monster Hunter. Terus juga ada VGA, ini cooling dengan 360. Terus juga ada motherboardnya
kayak gini. Jadi kalau kalian pengen satu set Monster Hunter bisa. Ada konsol juga, stick konsol. Terus VGA-nya kayak gini. Ini kayaknya semuanya ini akrilik bukan stiker. Tapi kalau untuk yang stiker sih kayaknya yang ini ya. Wah, ini monitornya nih. Monitornya tampak belakang kayak gini. Kalau ini printing ini logo MSI yang di CNC ini nih. Yang beda ini bukan printing tapi dengan warna merahnya, merah marunnya ini kelihatan ya mewah aja, kayak kelihatan batik gitu ya. Kalau misalkan kita gabungkan kayak gini, terus ada sasis juga dan masih antri juga di sana. Wah. Ini gamenya sama karena memang seri monitornya sama. Jadi MPG atau MSI Performance Gaming. Bedanya dengan yang seri 32 inch tadi, yang 27 inch ini atau 271 QRX ini resolusinya lebih kecil. Dia punya resolusi WQXD, jadi Wide QXD. Tapi bedanya dengan yang tadi, dia punya refresh rate yang lebih kencang. 360 Hz dengan QD OLED. Dan untuk seri MPG semuanya punya port Type-C yang bisa power delivery itu 90 watt. Kalau MAG atau MAG ya, kalau bahasa Indonesianya, itu punya power delivery-nya di 50 watt. Contohnya kayak monitor yang sebelahnya ini, dia punya 32 inch, resolusinya 4K, refresh rate-nya 240 Hz, tapi dia tetap punya QD OLED, jadi ada OLED Care 2.0-nya untuk mengatasi burn-in. Terus dia juga udah punya VESA 400 sama Clean MR, motion ratio tadi 13.000 sama, tapi bedanya ini dia nggak punya MSI Mystic Light. Jadi di bagian belakang, bentar ya. Saya takut nyetrum lagi. Nyetrum lagi kan guys, bentar ya. Harus agak cepet. Jadi kalau kita lihat bagian belakangnya itu nggak ada Mystic Light-nya, ya kan? Tuh. Tapi untuk sebuah monitor ini lumayan tipis bagian sininya. Tapi untuk heatsink, motherboard-nya semuanya ada di tengah, dia nggak ada Mystic Light. Kalau kalian nggak terlalu suka RGB-RGB-an sih nggak masalah ya. Jadi semua monitor MSI kayaknya tahun ini pakai Graphene heatsink semua. Ya, padahal saya mau nunjukin yang flagship-nya ya. Di sebelah situ. Tapi rame lagi. Atau kita move ke sebelah sini dulu. Ini adalah MEG. Jadi ini seri Enthusiast Gaming atau seri flagshipnya seharusnya. Nah ini seri yang sebenarnya flagshipnya dia tapi versi ultrawide lah. Cuma di situ ada demo gamenya. Kalau ini nggak ada. Jadi mungkin saya jelasin dulu yang MEG ini atau Enthusiast Gaming seri flagshipnya. Jadi dia tuh ada kayak semacam fitur AI. AI-nya ini bukan software ya, tapi ada chip AI yang di dalam monitornya yang digunakan untuk bermain game. Gamenya untuk sementara ini game itu League of Legends. Jadi kalau misalkan ada musuh itu yang gambar tengkorak tuh itu bukan dari animasi League of Legends-nya ya, tapi dari AI-nya monitor MSI. Jadi dia bisa kayak, oh ini musuhnya di sini nih. Itu bukan dari League of Legends-nya, tapi dari MSI AI Gaming Apps-nya. Dan dia juga ada health bar indikatornya. Jadi kalau misalkan kalian lihat kesehatannya kan yang hijau itu ya, tinggal dikit. Spektrum barnya yang di bagian situ itu ikutan nambah. Kelihatan nggak? Nah yang kuning tuh, jadi spektrum bar yang ada di bagian bawah itu bukan sekedar hiasan, tapi juga bisa digunakan untuk health indicator juga. Wah, penting atau enggak? Penting nggak? Penting ya? Oh, penting ya. Kalau suka main sih penting, kata kameramen si Rodi, karena dia nggak mau ini nggak dibayar. Jadi semuanya penting. Nah, jadi untuk joysticknya itu ada di bagian bawah. Dan sekarang beda ya. Animasinya kalau dulu kan MSI Center itu warnanya merah. Ini ungu, agak kebiru-biruan, lebih eye-catchy sekarang. Terus dia ada MSI OLED Care-nya. Nah ini OLED Care 2.0-nya. Jadi dia ada Pixel Shift, Panel Protect, Static Screen Detection. Intinya si OLED Care 2.0 ini mengurangi gambar statis. Karena musuh utama panel OLED untuk board ini itu adalah gambar statis. Jadi dia tiap detik bakalan di-refresh. Terus kalau misalkan ada logo detection, jadi kalau misalkan kalian nonton bola, itu kan biasanya ada di kiri pojok tuh RCTI gambar statis gitu. Nah ini sama MSI bakal di refresh tiap detiknya biar gak ada gambar statik. Terus taskbarnya juga di switch ke warna yang gak bikin OLED-nya burn in. Dan karena monitor ini punya AI chip ya, bukan AI yang di software, jadi ke depan kalau misalkan kalian pengen ngoneksikan dengan game apapun, ada modulnya, ada trainnya. Jadi kayak kita bisa mapping tuh AI-nya itu dengan game-game yang kita mau. Jadi bukan hanya game League of Legends aja. Cuman sekarang demonya sih sementara masih League of Legends. Harganya untuk monitor ini
Kita belum dikasih tahu karena ini belum launching, tapi ini sih katanya kayak semacam flagshipnya lah, kayak yang teratas di tahun ini. Yang namanya itu adalah MSI MEG 321 URX QD OLED. Oke, jadi monitor gaming itu semua mungkin kita cover sedikit untuk monitor produktivitas, karena bedanya cuma sedikit aja untuk monitor produktivitas. Wah, ini rame banget ya. Yang membuktikan berarti banyak investor yang pengen invest di MSI. I'm so sorry guys, itu tadi kena. Nah, ini adalah varian MSI Productivity. Jadi kalau di laptop itu MSI modern, di monitor juga MSI modern namanya. Wow. Nah, bedanya dengan gaming jelas dia ada eye care kayak gitu-gitu, terus juga portnya lebih lengkap. Ini 100 watt, kalau tadi kan 90 watt ya power delivery-nya. Ini udah 100 watt Type C-nya, terus juga ada IQ check, terus juga ada TUV certified anti-flicker sama Less Blue Light Pro hardware. Jadi dia ada speakernya juga dan desainnya lebih terlihat simple, elegan, ya cocok lah kalau digunakan untuk di kantor, untuk produktivitas, nggak terlalu terlihat gaming. Tapi kalau di kantor di KID sih harus terlihat gaming ya. Enggak sih, yang gini-gini juga lebih bagus sebenarnya. Wah. Saya akan mencoba mentranslate apa yang diomongkan beliau yang ada di belakang. Kayaknya udah ya untuk monitor. Oke, jadi itu tadi adalah bukan beberapa sih, kayaknya hampir semua monitor gaming MSI yang udah kita cover. Intinya, kesimpulannya MSI di tahun ini kayaknya lebih terlihat serius ya. Karena hampir semua panel dia pakai QD OLED dan ada fitur OLED 2.0-nya, OLED Care 2.0-nya. Ada satu monitor yang memang dia nggak pakai OLED, yaitu si MPG 272 KPX ini. Tapi walaupun dia nggak pakai OLED, tapi dia pakai panel Rapid IPS dengan 500 Hz. Gila gak? Terus yang pakai OLED, yang flagshipnya si seri MEG atau Enthusiast Gaming, dia ada Mystic Spectrum bar-nya yang ada di bagian bawah ini. Jadi kalau misalkan kita main, ada health indikatornya, terus juga ada enemy indikatornya juga. Jadi ada chip AI yang tertanam di monitor itu yang menandakan, wah berarti MSI ini serius untuk di dunia pergamingan. Walaupun menurut saya agak curang ya kalau misalkan pakai AI chip itu, karena AI-nya ini bisa dikasih modul untuk ke game-game yang lain. Tapi intinya dengan QD OLED, terus Rapid IPS 500 Hz, terus OLED Care 2.0, terus juga softwarenya baru, sampai dia memenangkan 2 kategori CES 2024 untuk gaming e-sport dan juga consumer elektronik. Ya, menurut saya sih MSI tahun ini terlihat lebih serius lah dibanding tahun sebelumnya. Tapi semoga aja ketika masuk Indo harganya bisa lebih bersaing lah dibandingkan kompetitornya. Saya Dika Setia Budi and see you in the next video. Bye-bye. Tutup aja nih. Oh, kalau kalian pengen yang lebih bagus lagi, mungkin saya telepon Edwin lah ya. Untuk dia bikin monitor gaming sendiri. Siapa tahu bisa lebih bagus dari MSI. Halo Win? Oh, sorry, bukan Edwin itu. Erwin Estek.